malah nyinyir, tapi malah Allah cabut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, beberapa waktu ini viral atau sangat heboh berita tentang pengobatan Ibu Ida Dayak yang banyak berterima kasih dan mencari beliau, tetapi di lain sisi juga banyak yang mencibirnya. Saat ini saya bersama dengan Ki Saung Rahsa, seorang akademisi yang malah menjadi ketua umum organisasi perdukunan. Saya kenalkan dulu Ki Saung. Dan di kanal ini juga beberapa kali memuat beliau wawancara juga dengan seorang profesor peneliti dari Jerman, Profesor Judith ya. Ki Saung, sebagai ketua umum FKPPAI, bagaimana menyikapi fenomena pengobatan Ibu Ida Dayak? Ya, jadi kita seharusnya menyikapi dengan rasa syukur, karena janji Allah apabila kita bersyukur maka Allah akan tambahkan itu, bukan kita malah nyinyir, tapi malah Allah cabut ya. Kenapa? Karena belum lama kita sudah dihadapkan pada situasi pandemi, sehingga pada saat itu saja pun untuk medis, untuk bantuan medis saja penuh dan menolak. Nah, secara pengobatan medis saja kemudian bisa tertolak begitu ya. Nah, ini ada yang non medis. Sebenarnya kan kita ini untuk Nusantara ini basically itu kalau bahasa kerennya witchcraft gitu ya. Jadi dokter tradisional atau dukun gitu ya. Dulu sebelum ada dokter kan kita dukun semua ya. Betul, saya juga lahir jadi dukun. Begitupun dengan adanya fenomena Ibu Ida ini, menurut saya itu kita syukuri, pertama dia tidak minta biaya, tidak komersil lah ya, tidak komersil. Walaupun sebenarnya komersil juga nggak masalah, asal yang berlebihan ya. Nggak masalah itu. Kalau juga, ke dokter kan mahal bisa. tapi biasanya kalau terapi alternatif aman ya. Aman. Kemudian yang perlu kita syukuri lagi, beliau itu turba, jadi itu turun ke bawah. Turun ke bawah ya. Ke masyarakat yang sangat membutuhkan sekali. Masyarakat tuh udah gak peduli ya mau tuh teknik benar apa enggak, kemudian mau gitu ada kan yang nyinyir masalah higienis ya, Iya. yang sifatnya tuh nggak bisa lah, kita sama-sama tahu kalau kita pakai alat ukur untuk kesehatan. Iya. Sementara beliau dengan apa adanya, minyak apa adanya. Gini ya, saya mau ngasih sesuatu contoh ya. Contohnya masalah untuk desinfektan ya. Iya. Biasanya kita kan kalau medis menggunakan alkohol ya. Iya. Di sini ada menghindari bakteri sebelum misalnya disuntik kasih Alkohol ya. Kalau secara herbal, minyak Zaitun malah lebih bagus ya. malah lebih bagus. Kemudian yang bekas luka tadi itu cepat namanya itu dipulihkan, bahkan kemudian mulus kembali. Coba ya, kalau bagi yang belum paham ilmunya, itu dianggap minyak zaitun itu malah enggak higienis, padahal dia suci hama. Misalnya lagi air sirih, gitu ya. Nah, orang taunya cuma alkohol. Nah, makanya kalau yang nyinyir masalah Ibu Ida tadi, menurut saya udah nggak sepantas. Kita harusnya sambut masyarakat bawah itu, pola pikirnya jangan dirubah lah, jangan diganggu ya. Iya. Karena apa? Ini menurut medis sendiri, sesungguhnya teknik pengobatan itu yang pertama harus diberikan adalah semangat Untuk sembuh, disugesti. Iya. Dengan dia Ibu Ida itu menari, kemudian dia memberikan semangat, itu udah menurut saya itu pengobatan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat di video banyak yang tertolong ya. Iya. Bahkan saya baca berita siapa Pak Hendro Priyono juga berobat sama beliau ya. Nah, ini kan nggak sembarangan ya. Iya. Di beliau itu mantan BIM ya. Iya, tokoh besar, tokoh nasional. Hmm. Artinya kalau sekelas Pak Hendro Priyono berkenan untuk diobati oleh beliau dan pengakuannya beliau mendapatkan kebaikan dari pengobatan Ibu Ida, saya nih sebagai orang kampung gitu
melihatnya kan wow luar biasa Iya. gitu. Kalau saya pernah baca berita tentang higienis, tentang tidak sesuai pakem. Jadi saya ingat ini kisah waktu kita kedatangan Profesor Judith ya. Iya, Profesor Judith. Beliau mengatakan, seingat saya, pengobatan alternatif dunia perdukunan jangan sampai punah biar, kata beliau, waktu itu wawancaranya dengan kisah, cuman saya mengingatkan bahwa kata beliau, kenapa? Biar di dunia ini tidak hanya tunggal kepada apa yang disebut modern dan medis, biar ada pengimbang. Nah sekarang ini saya ada kecurigaan apa memang sengaja pengobatan-pengobatan seperti ini dibunuh karakternya dengan berbagai cara, ada menganggap itu trik dan segala macamnya. Kalau Kisahung gimana melihatnya? Ya, ini sebenarnya kan orang yang berkompeten dalam bidang kesehatan sendiri dulu pernah ngomong, ada salah seorang profesor. Yeah. Jadi saya tidak pakai pendapat saya dulu lah. Ya kan, kalau ada permasalahan dalam dunia medis, orang medis sendiri kok yang nanti cerita ya kan. Iya. Nah, jadi udah jelas kalau itu ada profesor mantan menteri kesehatan. Nah, jadi kita tahu arahnya kemana. Cuma begini aja lah. Kita menyambut nih, saya ingin memberikan informasi. Tidak lama lagi akan ada berdiri di Indonesia ini rumah sakit holistik. Walaupun sudah ada sebenarnya di daerah Bandung, rumah sakit holistik, yaitu yang menggunakan traditional Chinese medicine, TCM. Itu ya. Jadi di mana kemudian dokter-dokter Cina ini berhasil mengambil perhatian dan simpati bahkan dukungan dari dokter-dokter barat gitu. Nanti akan berdiri di situ, metodenya konvensional ya. Ada metode tradisional bergabung dengan metode medis, termasuk cara untuk mengecek penyakit apa namanya istilahnya itu ya. Observasi ya. Jadi makanya saya menanggapi kembali lagi ke masalah Bu Ida tadi. Artinya simpel sebenarnya. Kalau orang-orang yang memang sangat ahli dalam dunia intelijen saja mau kemudian berobat pada beliau, atau misalnya seorang panglima gitu ya, itu karena udah nggak main-main gitu ya. Ya, bukan orang yang kelas kaleng-kaleng istilah sekarang kan seperti itu. Artinya penalaran beliau sudah sangat luar biasa. Kenapa mau berobat ke Bu Ida? Kemudian ini kami bukan untuk mengkanter, tetapi lebih kepada mencoba berimbang dalam pemikiran ya. Kalau saya kan mikirnya gini Ki, yang namanya berobat itu yang ingin dicapai ya sembuh kan gitu. Kalau memang Allah menakdirkan sembuh dengan cara itu, dengan cara apapun, ya menurut saya apa yang dilakukan oleh siapapun terkait dengan dunia pengobatan adalah sah-sah saja gitu. Terakhir Kisahung mungkin ada pesan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan pengobatan tradisional yang sebenarnya banyak memiliki kemampuan yang bermacam-macam, tetapi di sisi lain juga dibentur-benturkan. Iya. Jadi sebenarnya kan ini kan cuma masalah viral nggak viralnya ya. Kebetulan yang Bu Ida viral, tapi yang tidak viral juga banyak. Banyak ya. Banyak gaib. Terutama yang bergabung di FKPI, Forum Keluarga Paranormal Penyembuh Alternatif Indonesia ya. Banyak yang memberikan pengobatan gratis melalui bakti sosial. Bahkan tenaga-tenaga yang sudah berkompeten bekerja sama dengan Kemenkes pun ada, gitu ya. Nah, jadi menurut saya di sini terutama untuk masukan, fenomena ini akan tetap ada karena di Indonesia memang gudangnya keajaiban ya. Dari mulai dulu pernah dengar ada namanya Haji Lele, iya kan, kemudian ada Ponari ya. Sekarang giliran Bu Ida yang punya panggung nih, kita dukung. Karena banyak orang yang sembuh. Tadi itu prinsipnya, dia memberi semangat, dia membawa semangat ya, sembuh lah. Nah, kalau bahasa zaman dulu kur semangat, itu orang Dayak tahu itu. Tahu, orang Melayu juga selalu kur semangat. Itu komponen paling penting dalam kesembuhan. Karena menurut saya berpegangan kepada ajaran Rasul ya. Maksudnya apa yang engkau pikirkan itulah yang akan jadi kenyataan. Itu ada ucapan seperti itu, apa yang engkau pikirkan itulah. Pikirkan sembuh. Kalau engkau berpikir tidak sembuh. Kalau bahasa keren sekarang law of attraction.
Tapi sebenarnya di bahasa agama udah lama ada itu. Sudah. Iya. Dan di bahasa tradisional juga sudah ada dan dilakukan makanya. Iya. Baik, terima kasih Ki Saung dan para pemirsa sekalian. Pada intinya semua hal yang dianugerahkan oleh Tuhan insya Allah akan berbuah kebaikan. Jangan hanya memberikan nyinyiran, buktikan bahwa dirimu bisa berbuat baik seperti Bu Ida. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat buat Bu Ida dan para praktisi supranatural dan dunia perdukunan di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.